是不是也想见识我的风情？Di suatu malam yang mencekam, tampak seorang pemburu siluman bernama Fahai beserta muridnya Nengren tengah memasuki dimensi lain yang di dalamnya terdapat siluman salju. 要怪，就怪那些臭男人。 Setelah berjuang cukup keras, siluman itu pun harus mengakui kekalahannya di tangan Fahai. Tak ingin buruannya lepas, Nengren mengurungnya ke dalam pagoda Leifeng. Cerita beralih di Gunung Jiling, ketika 2 ekor siluman ular tengah menikmati suasana sejuk di musim semi. Sejenak, perhatian mereka tertuju ke sejumlah pria yang tengah mencari ramuan. Jingjing yang terganggu atas keberadaan mereka memutuskan untuk menjahilinya. Naas bagi Shushan, karena terkejut dia pun jatuh ke dasar danau. Merasa kasihan, Susu yang melihatnya lantas menolongnya. Tak tahan melihat ketampanannya, dia pun lantas menciumnya dengan mesra. Di lain waktu, tampak Susu yang tengah melamun. Rupanya, gelagat anehnya mengundang kecurigaan teman-temannya. Mereka pun kompak menanyakan apa yang mengganggu pikirannya. Seketika itu terucap keinginannya untuk mengunjungi dunia manusia. Setibanya di dunia manusia, Susu meminta adiknya untuk mencari keberadaan Shushan. Di tengah pencariannya, dia dihadang oleh Nengren, murid Fahai. Nengren menjelaskan bahwa ada siluman yang sangat dekat jaraknya. Jingjing yang sadar dirinya lah siluman yang dia maksud hanya menyeringai. Dari situlah mereka memulai pertemanan. Kembali ke misinya mencari Shushan. Setelah berhasil menemukannya, Jingjing berujar bahwa dialah pria sejati yang dicari kakaknya. Namun Shushan berdalih bahwa dirinya bukanlah pria sejati, melainkan hanya pemuda miskin. Tak ingin membuat kakaknya menunggu lama, alhasil dia pun mendorong perahu yang dinaiki Shushan menuju paviliun di mana kakaknya berada. Dan inilah pertemuan kedua mereka. Tanpa basa-basi, Susu mengutarakan cintanya kepada Shushan. Namun dengan tegas Shushan menolaknya dengan mengatakan di hatinya ada wanita lain. Dengan muka lesu, Susu menanyakan perihal wanita yang ada di hatinya. Dengan polosnya, Shushan menceritakan pertemuan pertamanya dengan wanita tersebut, di mana wanita itu menyelamatkan nyawanya saat dia jatuh ke dasar danau, kemudian menciumnya dengan mesra. Meski tak begitu ingat wajahnya, Shushan menempatkan wanita itu di dalam hatinya. Sontak penjelasannya membuat Susu berbunga-bunga. Bagaimana tidak, dialah wanita yang dia maksud.
Untuk mengulang momen tersebut, Susu sengaja mendorongnya ke dasar sungai, kemudian menciumnya kembali dengan mesra. Dari ciuman itulah Susian menyadari bahwa Susulah wanita yang telah menolongnya. Sejak saat itulah mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Namun Susian tak puas hanya menjadi kekasihnya. Dia menginginkan hubungan yang lebih, yaitu pertunangan. Alhasil dia pun meminta Susu agar mempertemukannya dengan keluarga besarnya. Beruntung Susu mengabulkan permintaan kekasihnya. Mengingat Susu yang adalah siluman ular putih dan tak memiliki keluarga, terpaksa dia meminta rekan-rekannya sesama siluman untuk menyamar menjadi keluarga besarnya. Setelah menemui keluarga besar Susu, dengan lantangnya Susian meminta izin meminang Susu untuk dijadikan istri. Mereka pun resmi bertunangan dan menikah. Setelah itu acara berlanjut ke ritual malam pertama. 我将来一定要开个医馆。 Cerita beralih di suatu tempat. Tampak Fahai tengah mengunjungi sebuah desa yang sebagian besar warganya tewas secara misterius. Rupanya bukan hanya Fahai yang tampak, melainkan juga terdapat Susian yang tengah merawat warga yang masih selamat. Fahai yang melihat kesungguhan Susian pun berujar, penyakit mereka tak bisa diobati karena merupakan ulah siluman. Setibanya di rumah, Susian sibuk membuat ramuan untuk warga yang masih selamat. Merasa kasihan dengan Susian yang kebingungan, alhasil diam-diam Susu memberikan sari hayatinya ke dalam ramuan yang dibuat Susian. Terkuak sudah dalang dibalik kematian misterius warga ketika Fahai dan sejumlah muridnya berhasil menghadang sekawanan siluman rubah yang hendak melarikan diri ke tengah hutan bambu. Untuk mengelabui mereka, siluman rubah menunjukkan pesonanya yang begitu mengikat ke sejumlah murid Fahai. Begitupun juga dengan Fahai yang harus mempertahankan kesuciannya dari bujuk rayu siluman rubah. Setelah melalui godaan yang begitu berat, mereka pun dapat dengan mudahnya ditangkap. Di lain kesempatan, Fahai mengunjungi kembali desa yang terkontaminasi siluman rubah. Menyaksikan sejumlah warga yang tiba-tiba sembuh hanya dengan meminum ramuan yang dibuat Susian sontak, membuatnya curiga. Benar saja, dia mendapati sari hayati siluman ular dalam ramuan penawar tersebut. Merasa khawatir dengan Susian, Fahai segera memberikan belati roh untuk berjaga-jaga. Tibalah saat-saat yang sangat tidak diharapkan Susu, ketika tanpa sengaja Susu meminum anggur belerang yang disuguhkan Susian kepadanya. Konon anggur tersebut dapat menangkal gigitan ular. Benar saja. Perlahan-lahan Susu mulai berubah wujud. Susian yang melihat istrinya tiba-tiba mengunci diri di kamar tentu saja bingung dibuatnya. Keadaan semakin diperparah ketika Fahai tiba-tiba muncul dan hendak menangkap Susu. Susian yang terkejut melihat keberadaan ular di kamar istrinya secara spontan menusukkan belati roh ke tubuh Susu. Merasa kesakitan, Susu pun lari menyelamatkan diri. Terbongkar sudah rahasia yang selama ini disimpan Susu. Susian yang polos baru menyadari bahwa selama ini wanita yang dinikahinya merupakan siluman ular putih berusia 1000 tahun. Rupanya peristiwa tersebut tak mengurangi rasa cintanya kepada Susu terbukti ketika dia berniat menyelamatkan Susu. Siluman tikus berdalih ada satu tanaman yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun tanaman itu tumbuh di dalam pagoda Laifeng milik Fahai. Malam itu juga Susian segera menyusup ke dalam pagoda guna menemukan tanaman yang dimaksud. Setelah menemukannya, dia pun dibuat bingung ketika mendapati tunas tumbuh berlipat ganda. Beruntung Susian teringat akan pesan siluman tikus bahwa tunas yang asli tak dapat dibakar api. Segera, dia membakar tunas yang melekat di tubuhnya. Setelah berjuang cukup keras, dia pun berhasil menemukan tunas yang asli. Kemudian memberikannya kepada siluman tikus untuk diberikan kepada Susu. Mengetahui Susian ditahan oleh Fahai, Susu dan Jingjing bergegas pergi ke kuil suci menemui Fahai.
Bukan tanpa alasan Fahai menahan Shushan. Itu disebabkan karena aksinya yang mencuri tunas roh, sehingga menyebabkan ribuan siluman lepas dan merasuk ke tubuh Shushan. Karena menolak membebaskan Shushan, sontak mereka pun dibuat kalap dengan menyerang Fahai secara brutal. Tak cukup sampai di situ, mereka juga nekat mendatangkan tsunami untuk memporak-porandakan kuil suci. Pertarungan belum usai dan berlanjut ke tengah samudera, di mana Fahai harus mengerahkan seluruh energinya untuk menaklukkan kedua siluman ular. Sementara para biksu yang masih selamat di dalam kuil harus bertahan menjaga Shushan. Namun pertahanan mereka harus buyar ketika ratusan siluman tikus berhasil mengacaukan meditasi mereka. Dan pada akhirnya Susu dapat membawanya lari, meski dia harus menelan pil pahit bahwa pria yang dicintainya mengalami amnesia. Tak terima karena menganggap Fahai telah menyihir Shushan, sontak. Untuk kesekian kalinya, Susu menyerang Fahai dengan mengeluarkan ribuan ular yang siap memangsanya. Karena pertarungan tersebut, banyak dari biksu menjadi korban. Beruntung, Nengren yang sudah menjadi siluman kelelawar karena sebuah gigitan, bersedia menolong para biksu. Fahai yang sudah terluka parah tak jua luput dari serangan siluman ular putih. Beruntung saat-saat terakhir Fahai, tapak Buddha menolongnya, sehingga Fahai dapat bangkit kembali dan menaklukkan Susu, kemudian melemparnya ke dalam pagoda. Susu yang malang, dengan berlinangan air mata, dia memohon kepada sang biksu agar mempertemukannya dengan Shushan untuk yang terakhir kali. Saat itu juga Susu berlari menghampiri Shushan yang sudah tidak mengenalinya. Sebesar apapun cinta mereka tak akan mampu mengalahkan atau mengubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Untuk kali terakhir mereka mengulang kembali ciuman yang begitu hangat. Seketika itu angin kencang menarik tubuh Susu kembali ke dalam pagoda. Dan tubuh indahnya berganti menjadi ular putih kecil. Dan cerita pun selesai.